dan fungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Izinkan kami daripada kelompok 3 akan menjelaskan dan menerangkan terkait perkembangan fisik anak usia dini yang terdiri daripada saya sendiri Rizky Hakiki Hasbiallah, lalu Muhammad Syahrul Alam, Ahmad Zian Syamir, Rayhan Aditama, dan Nabil Alfian. Perkembangan anak usia dini. Perkembangan adalah proses bertambahnya kematangan dan fungsi psikologis manusia. Kematangan perkembangan yang dialami oleh manusia akan meningkatkan kemampuannya pada lingkup perkembangan tersebut. Penting untuk diketahui perkembangan anak usia dini karena perkembangan anak saat ini akan mempengaruhi perkembangan selama rentang kehidupannya. Pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini dapat membantu orang tua dan guru untuk menyiapkan upaya mengoptimalkan perkembangan tersebut. Lalu ruang lingkup pertumbuhan fisik anak usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik pada anak usia dini. Yang kedua, perkembangan motorik. Yang ketiga, perkembangan kognitif pada anak usia dini. Yang keempat, perkembangan bahasa anak usia dini. Yang kelima, perkembangan sosio-emosional anak usia dini. Dan yang terakhir, yang keenam, perkembangan moral anak usia dini. Perkembangan fisik pada anak usia dini. Tengkurap, duduk, berguling, dan sebagainya merupakan perkembangan pada anak yang sangat ditunggu dengan antusias oleh para orang tua. Pada setiap perkembangan yang ditunjukkan anak bagian dari perkembangan fisiknya. Namun, perkembangan pada anak akan berbeda-beda dari anak satu dengan anak lainnya. Bisa saja beberapa anak dapat lebih dulu berjalan dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sedangkan anak lainnya memerlukan waktu yang lebih lama untuk bias berjalan. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Jadi setiap gerakan sesederhana apapun adalah hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Dan perlu diingat, perkembangan setiap anak tidak bisa sama, tergantung proses kematangan masing-masing anak. Ada dua tipe perkembangan motorik anak, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah penggunaan otot yang besar seperti tangan dan kaki. Contohnya adalah aktivitas berjalan, berlari, keseimbangan, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus merupakan otot-otot yang lebih kecil yang ada di jari tangan, jari kaki, mata, dan area lainnya. Aktivitas yang melibatkan motorik halus yaitu seperti menggambar, menulis, memegang badan, dan lainnya. Perkembangan kognitif anak usia dini. Ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada anak, yaitu tahap sensori motor. Tahap ini ada di usia 0-2 tahun. Pada usia ini pengetahuan anak tentang dunia dan lingkungannya masih sangat terbatas melalui penerimaan indera dan gerakannya. Selanjutnya tahap praoperasional. Tahap ini ada di usia 2-6 tahun, saat anak sudah mulai belajar untuk menggunakan bahasa. Selanjutnya ada tahap konkret operasional, tahap saat anak di usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai mengerti cara berpikir rasional. Selanjutnya ada tahap formal operasional, periode, yang berada saat usia anak memasuki 12 tahun hingga dewasa. Perkembangan bahasa anak usia dini. Tahap pralingkungan. Tahap ini terjadi ketika anak berusia 0-1 tahun. Pada tahap ini, anak berkomunikasi dengan mengoceh kepada orang tuanya atau orang terdekat. Anak menerima stimulus dari luar dengan pasif, namun akan dapat menunjukkan respon yang berbeda pada setiap orang. Misalnya, anak akan tersenyum kepada ayah atau ibunya, tetapi bisa juga menangis ketika didekati orang yang belum ia kenal. Tahap diferensi. Mulai usia 2,5-5 tahun, anak sudah memiliki kemampuan kalimat pendek dan banyak kata sesuai dengan kata bahasa yang baik. Dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas perbendaharaan kata, anak berkembang dengan baik sekali. Perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan ini adalah tahap yang sangat penting untuk anak.
Perkembangan ini akan dipengaruhi juga oleh kedekatan atau interaksi anak dengan orang tuanya, sehingga menentukan kemandirian anak dan pembentukan karakter anak yang positif kelak. Kecerdasan emosional dalam psikologi penting untuk diketahui dan dipelajari. Bila anak mengembangkan kemampuan sosio-emosionalnya dengan baik, ia juga memiliki kecerdasan interpersonal dan yang membuat mudah berbaur dengan sekitarnya. Interaksi sosial anak melingkupi keluarga, rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan selanjutnya, perkembangan moral anak usia dini. Secara moral, anak hanya akan memahami bahwa larangan atau hukuman yang mereka terima disebabkan karena apa yang dilakukan bisa membuat orang lain atau dirinya sendiri dalam kesulitan. Anak usia dini masih memiliki peraturan sendiri dan tidak paham apa yang dilakukan itu benar atau salah. Biasanya, orang baru mempelajari nilai moral yang sesungguhnya pada usia pertengahan kedewasaan. Karena itu, mempelajari perilaku yang baik merupakan salah satu bagian dari tugas perkembangan psikologi anak usia dini. Sangat penting bagi orang tua dan guru untuk memahami perkembangan psikologi anak terutama sejak usia dini karena pada masa emas ini akan mulai sensitif terhadap berbagai rangsangan yang diterima dan akan menumbuhkan tingkat kepekaan perbedaan sejalan dengan pertumbuhannya. Perubahan dalam ukuran badan. Pada slide ini tanda-tanda yang paling terlihat pada pertumbuhan fisik itu adalah perubahan bentuk tubuh anak. Sewaktu bayi perubahan terjadi sangat cepat dibandingkan dengan waktu lain setelah kelahiran. Di akhir tahun pertama, tinggi bayi meningkat 50% dibanding saat baru lahir. Nah, sedangkan di usia 2 tahun peningkatannya mencapai 75%. Dari segi beratnya menunjukkan peningkatan yang serupa. Saat usia 5 bulan beratnya mencapai 2 kali lipat. Di usia 1 tahun itu mencapai 3 kali lipat dan usia 2 tahun mencapai 4 kali lipat. Semakin bertambahnya usia, pertumbuhan tersebut akan semakin lambat kecepatannya. Di sini ada perubahan bentuk badan. Sesuai dengan peningkatan ukuran tubuh anak secara keseluruhan, tiap bagian tubuh juga tumbuh dengan ukuran yang berbeda. Pada saat dalam kandungan, selain janin berkembang lebih dahulu, kemudian baru diikuti bagian tubuh. Setelah lahir, kepala dan dada terus bertumbuh, tetapi badan dan kaki menyusul kemudian. Pada slide kali ini pertumbuhan dan perkembangan otak. Otak merupakan organ tubuh yang posisinya berada di bagian atas tubuh manusia, yaitu di dalam kepala. Otak ditutup oleh tengkorak yang cukup kuat sehingga aman dari benturan. Mengingat organ otak ini cukup lunak sehingga dapat dengan dibungkus oleh tulang tengkorak cukup aman dari benturan yang dapat menyebabkan otak terluka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otak diartikan sebagai benda putih yang lunak terhadap di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf. Hal yang serupa dikemukakan oleh Jensen dalam kurung 2008-41 yang menuliskan bahwa otak manusia normal berwarna kulit putih manusia atau sering disebut dalam kata lain flesh colored dan cukup lunak sehingga dapat dipotong dengan pisau roti. Organ otak manusia sama halnya dengan organ tubuh lainnya. Otak mengalami tumbuh dan berkembang dari yang sangat sederhana hingga kompleks. Tumbuh dan berkembangnya otak sejalan dengan meningkatnya usia pada manusia. Seperti yang dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa berat otak anak pada saat lahir kira-kira mencapai 25% dari berat otak orang dewasa. Otak orang dewasa memiliki berat sekitar 1,5 kg. Jensen 2008 yang mengemukakan hal itu. Pada usia 2 tahun, perkembangan otak anak sudah mencapai 75% dari berat otak orang dewasa. Hal ini dikemukakan oleh Santrok 2010 pada tahun itu. Pada slide berikutnya, perkembangan kemampuan motorik kasar. Motorik kasar anak akan berkembang sesuai dengan usianya. Jadi orang dewasa tidak perlu melakukan bantuan terhadap kekuatan otot besar anak. Jika anak telah matang, maka dengan sendirinya anak akan melakukan bantuan terhadap kekuatan otot.
gerakan-gerakan yang sudah waktunya untuk dilakukan. Misalnya, seorang anak yang berusia 6 bulan belum siap berdiri atau belum siap untuk duduk sendiri, maka orang dewasa tidak perlu untuk memaksakan dia untuk berdiri atau duduk di sebuah kursi. Gerakan motorik kasar untuk anak meliputi merayap, merangkap, berdiri, memanjat, berjalan, berlari, menendang, menangkap, melompat, meluncur, lompat tali, dan hal yang sebagainya. Perkembangan kemampuan motorik halus. Motorik halus mengembangkan kemampuan anak dalam menggunakan jari-jarinya, khususnya ibu jari dan jari telunjuk. Kemampuan motorik halus ada bermacam-macam, antara lain menggenggam, memegang, merobek, dan menggunting. Koordinasi tangan mata, kemampuan menolong diri sendiri, self-help skill, kemampuan untuk menolong diri sendiri, misalnya mencuci tangan, menyisir rambut, menggosok gigi, memakai pakaian, makan dan minum sendiri, dan sebagainya. Kemampuan untuk pembelajaran koordinasi tangan dan mata anak dapat dilatih dengan banyak melakukan aktivitas, misalnya membuka bungkus permen, membawa gelas berisi air tanpa tumpah, membawa bola di atas piring tanpa jatuh, dan mengupas buah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau hereditas. Faktor yang kedua ialah lingkungan. Faktor yang ketiga adalah kondisi kehamilan. Faktor yang keempat adalah komplikasi persalinan. Faktor yang kelima adalah pemenuhan nutrisi. Faktor yang keenam adalah perawatan kesehatan. Faktor yang ketujuh adalah kerentanan terhadap penyakit. Faktor yang kedelapan adalah perilaku pemberian stimulus pendidikan, dan pengetahuan orang tua sangat berpengaruh terhadap pemberian stimulasi. Karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang semakin tinggi, orang tua dapat mengarahkan anak sedini mungkin dan akan mempengaruhi daya pikir anak untuk berimajinasi. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.